Itu untuk kolamnya itu disebut, saya dengar katanya disebut dengan apartemen lobster, Jadi nggak cuman, jadi sahabat Rucika nggak cuman orang loh yang tinggal di apartemen lobster, juga tinggal di apartemen loh. Hai sahabat Rucika, masih bersama saya Roro Dita, tentunya di podcast Biru Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang pemilik Dewa Sakti Lobster Farm. Halo, saya Judas Sumarwanto dari Dewa Sakti Lobster Farm. Anda semua sedang berada di podcast Biru Rucika. Salam capit merah. Dengan Mas Yudas ya? Dengan Yudas, iya Mas Mbak. Yudas. Ya. Apa kabar Mas? Baik sekali Mbak, luar biasa. Ya. Mas, boleh dong perkenalkan diri ke sahabat Rucika? Oh iya, boleh. Halo sahabat Rucika, perkenalkan nama saya Yudas Sumarwanto. Saat ini saya sedang belajar atau sedang menggeluti usaha tentang perlobsteran. Farm kita namanya Dewa Sakti Lobster, bertempat di Kramat Jati Mbak, tempatnya di Kampung Tengah, ya, di daerah Condet. Itu nanti kalau bisa dicari di Google Map pasti ketemu Mbak. Dewa Sakti Lobster itu langsung. Dewa Sakti Lobster Farm. Ya. Mas, boleh sedikit ceritakan gimana nih awalnya kok bisa lobster, kenapa nggak yang lain gitu? Kan banyak tuh, ada ikan, ada kepiting, ada burung atau apalah gitu. Awal mulanya gimana tuh Mas? Awal mulanya kita cuma hobi makan lobster Mbak sebenarnya. Hobi makan lobster. Terus kita punya keinginan gini, kok kita perasaan lobster beli terus ya, gimana kalau kita makan lobster cuma yang biar gratis gimana. Makanya kita waktu itu ikut farm juga Mbak, kita ikut pelatihan gimana caranya toh budidaya lobster sendiri gitu. Akhirnya kita ikut, dari kita beli waktu itu paket ya Mbak, namanya paket lobster. Kita belinya 10 paket. Ternyata dari yang 10 itu yang mati sekitar 6 paket Mbak. Dari 10 yang mati 6 paket juga, ya? Padahal satu paket itu isinya waktu itu ada 7. Berarti mati sekitar berapa? Sekitar 42 lobster itu mati, tinggal 4 paket. Ya setelah itu kita coba, kita rawat. Ternyata menghasilkan buraya Mbak. Gitu, menghasilkan buraya, akhirnya jadi banyak. Kita bingung nih lobsternya mau diapakan, udah jadi banyak. Terus kita iseng-iseng dicoba dijual via medsos waktu itu Mbak, via IG sama Facebook. Ternyata respon dari masyarakat tuh bagus tentang lobster. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi, wah ini kayaknya gini, bisnis menguntungkan ini, gimana ya caranya ya? Udah langsung aja akhirnya kita langsung mantap. Iya, kita budidayakan. Kita bikin kolam pembesaran juga. Itu untuk kolamnya itu disebut, saya dengar katanya disebut dengan apartemen lobster. Jadi nggak cuman, jadi sahabat Rucika nggak cuman orang loh yang tinggal di apartemen lobster, juga tinggal di apartemen loh. Karena memang itu idenya juga karena kita di Jakarta itu juga banyak apartemen. Kita juga di rumah itu lobster kita kan banyak Mbak, sedangkan tempat kita kecil. Kalau buat nambah kolam lagi kayaknya nggak mungkin. Makanya kita punya pemikiran gimana kalau kolam ini kita bikin tingkat, bisa nggak gitu. Karena kita juga cuma otodidak Mbak. Setelah itu kita coba, ternyata bisa. Akhirnya ya semuanya dibikin apartemen lobster gitu Mbak. Jadi apartemennya tuh tumpukan-tumpukan dari pipa-pipa gitu. Kita pakai enggak, kalau buat rangkanya kita pakai besi baja ringan kanal C. Itu ada sekitar 4 kolam. Jadinya kolam ke atas ini. Terus saluran airnya kita pakai pipa Rucika ya Mbak. Iya, gitu. Itu di farm kita tuh ada sekitar 7 apartemen lobster. 7 apartemen. Ya, karena tempatnya itu kecil Mbak sebenarnya gitu.
karena apa ya, keterbatasan ini tempatnya aja. Terus untuk airnya sendiri tuh perlu diganti-ganti gitu atau gimana? Kan kadang ada tuh yang kolam yang bau atau gimana gitu. Kebetulan kalau lobster ini nggak bau Mbak, nggak bau sama sekali. Cuma bau, ya kita juga sering ganti air tuh kadang 1 bulan sekali baru diganti. 1 bulan sekali baru diganti. Karena sistemnya cuma sirkulasi aja Mbak. Jadi kita ambil dari kolam air yang bawah, kita naikkan ke atas, masuk ke filter, setelah itu masuk ke saluran-saluran air. Nah itu nanti sistemnya overflow. Kalau airnya udah naik, itu langsung turun lagi melalui saluran yang ke kolam ketiga, kolam keempat gitu seterusnya. Jadinya cuma siklusnya airnya cuma muter gitu aja. Ya. Nah itu terus kita juga ngambilnya dari air sumur Mbak. Air sumur? Ya air tanah itu. Ya untuk suplai itu ya kebetulan kalau di Jakarta itu ambil airnya itu kalau sekitar 20 meter tuh nggak bagus Mbak. Kita gitu. Kita waktu itu ngebornya sekitar 60 meter. 60 meter untuk mensuplai itu kolam-kolam lobster sekaligus ya buat rumah tangga juga. Berarti untuk kolam-kolam ini dia air tawar ya? Air tawar bukan air laut. Kenapa nggak pilih untuk air tawar bukan air laut? Lebih mudah, lebih cepat Mbak. Lebih mudah ya, lebih cepat. Kalau air laut itu kan pertumbuhannya, kalau lobster kan per in ya Mbak, bukan per senti. Kalau lobster air laut itu pertumbuhannya per 1 in-nya itu membutuhkan waktu 1 tahun. 1 tahun? Iya, untuk ke 1 in, naik 1 in itu 1 tahun. Kalau lobster air tawar tuh paling lama itu 1,5 bulan, 1 sampai 1,5 bulan. Berarti justru lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Juga air tawar itu kalau bagi saya ya Mbak ya, itu lebih legit Mbak. Untuk rasanya juga? Untuk rasa dagingnya lebih legit, itu juga rendah kolesterol. Jadinya kalau bagi yang masyarakat yang takut makan lobster, yang kolesterolnya tinggi atau lobsternya itu kalau air laut kan tinggi kolesterolnya Mbak. Kalau lobster air tawar tuh rendah. Nah tuh sahabat Rucika, jadi kandungan kolesterolnya untuk lobster air tawar ini rendah. Jadi mau makan banyak aman. Takut kolesterolnya naik. Ya, kalau orang-orang yang terkena darah tinggi makan lobster juga nggak efek sama sekali Mbak. Berarti aman ya? Aman Mbak. Terus untuk ini, jadi untuk perkembangbiakannya dan untuk panennya itu selama sebulan berapa kali? Kalau kita itu panen bisa dikatakan setiap hari panen Mbak. Karena permintaan dari customer itu kadang berbeda-beda. Kadang ada yang minta 3 in, kadang yang minta 4 in, 5 in gitu. Jadinya tergantung customer minta, kita langsung ambilkan ke kolam gitu. Cuma kalau untuk konsumsi biasanya itu sekitar 5 sampai 6 in. Dan itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktunya sekitar 6 sampai 7 bulan, Mbak. 6 untuk sampai 7 ya dari bulan. buraya sampai ke besar itu bisa sampai 6-7 bulan. Terus untuk ini satu lobster itu induknya ya, itu bisa menghasilkan berapa banyak? Wah, banyak banget Mbak kalau itu Mbak. Banyak ya? Iya, itu karena tergantung indukan kan. Di tempat kita ada yang 4 in, ada yang 5 in, ada yang 6 in, ada. Dan setiap masing-masing indukan atau ukuran itu yang membedakan nanti kapasitas telur. Kapasitas telur kalau lebih besar indukannya itu kapasitas telurnya lebih gede Mbak. Kalau yang 6 in contoh ya Mbak, yang 6 in itu bisa menghasilkan sekitar 800 lobster. 800 lobster dari satu indukan, dari satu betina. Iya Mbak. Dan itu hidup semua atau ada sebagian... tingkat kematiannya sekitar 20% lah. Oh jadi ya berarti cuma dikit lah. Ya cuma dikit ya Mbak, masih untung banyak lah ya itu. Ya. Wah itu berarti ngeraup keuntungan berapa itu ya, satu lobster menghasilkan itu dan tiap hari panen. Kayaknya habis ini saya jadi peternak lobster aja ya. Cuma itu panennya juga ini Mbak, kalau udah berproses, jadi nggak kita harus langsung ternak lobster langsung panen, enggak. Itu kita jalan dulu waktu itu sekitar 1 tahun.
1 tahun kita berjalan, baru kita bisa setiap hari panen. Oh, gitu. Jadi harus nunggu 1 tahun dulu ya, untuk bisa tiap hari panen ya? Karena dari burayak-burayak itu kan nanti per 3 bulan itu indukan itu kan bertelur lagi, jadinya 1 tahun itu paling nggak 4 kali bertelur dari 1 indukan. Terus untuk makanan lobster ini sendiri ada makanan khusus atau gimana? Sebenarnya enggak, Mbak. Lobster itu makanannya apa aja yang tenggelam dimakan, Mbak. Apa aja yang tenggelam? Asal aja jangan besi lah pokoknya, itu pasti berarti dimakan. Berarti kalau mantan saya tenggelam juga bisa dimakan. Kayaknya enggak mau, Mbak, kalau mantan enggak mau. Dia enggak doyan juga. Itu paling nanti pelet, Mbak. Okay. Pelet tenggelam itu kalau enggak sayur. Kalau sayuran itu harus direbus dulu, Mbak. Kalau enggak direbus dia ngambang. Oh. Ya, harus direbus biar tenggelam gitu. Jadi kalau yang ngambang-ngambang dia nggak mau ya? Nanti malah harus dikira kayak ini, Mbak, apa ya? Kayak lomba makan kerupuk Agustusan. Iya, karena kan susah. Iya, karena nyapitnya itu susah juga. Iya, kan dia selalu ada di bawah. Ada di bawah gitu, Mbak. Lobster itu makannya juga sedikit, Mbak. Jadinya kalau kita ternak lobster itu nggak usah takut makannya banyak. Karena lobster itu makannya cuma 0,5 dari berat badan. Wah, sedikit sekali berarti. Sedikit sekali, Mbak. Kalau kebanyakan juga nanti tempatnya bau. Oh, ya, airnya nanti pengaruh nanti gitu. Untuk ini omsetnya 1 bulan bisa menghasilkan berapa itu? Ya, kalau saat ini kan masa-masa pandemi, Mbak. Masa-masa pandemi kita bisa menghasilkan 800 sampai 1000 kilo itu udah lumayan. Udah banget, bagus ya. Udah bagus banget. Karena ini ya itu, Mbak, banyak hotel, banyak yang masih tutup, juga tamu-tamu pada terbatas, mal-mal juga masih banyak yang tutup. Dengan 1000 kilo itu mudah-mudahan besok kalau udah pandeminya udah normal bisa nambah lagi. Pasti gitu, Mbak. Bisa lebih banyak lagi kayaknya. Nggak kebayang saya. Iya, Mbak. Pokoknya istilahnya yang ini cuma apa? Gimana caranya ini aja kita memperbanyak lobsternya gitu aja, Mbak. Makanya kita menjalin mitra, Mbak. Banyak kita teman-teman kita yang belajar lobster itu nanti hasil budayanya biar kita beli. Jadinya mereka tuh nggak mikir mau dijual kemana, belum punya market, ya bingung gitu kan. Pokoknya hasil budayanya ada berapa kita beli gitu. Oh, berarti misalnya saya mau bermitra, jadi saya nggak pusing ya mau jualan kemana, udah ada ini. Ya udah kalau gitu besok saya bikin. Biasanya kan yang jadi permasalahan petani lobster itu kan mau dijual kemana gitu, Mbak. Mereka bingung. Kalau bermitra dengan Dewa Sakti, nanti hasil budayanya akan kita beli, dan lobsternya kalau indukan maksudnya gitu ya, Mbak. Kalau masih belum ada 1 bulan kita garansi. Kalau mati kita ganti pokoknya, Mbak, gitu. Jadinya bagi yang pemula pengen belajar lobster, nggak usah takut tekor, nggak usah takut dijual kemana, nggak usah takut. Pokoknya kalau sudah bermitra kita ajari, kita buka konsultasi gratis 24 jam. Gitu. Nah, sahabat Rucika, nanti yang ingin bermitra, bergabung dengan Dewa Sakti Lobster Farm, bisa langsung hubungin ke saya langsung atau bisa melalui IG-nya, IG-nya Dewa Sakti Lobster, Facebook-nya juga ada. Boleh nanti ke sahabat Rucika. Boleh nanti. Harus kemana? Nanti penjelasannya harus. Nanti bisa via IG atau Facebook. Bagi sahabat Rucika yang pengen belajar budaya lobster, bisa langsung hubungi saya. Nanti ini ada nomornya, ini kelihatan kan nomornya ini. Itu nanti langsung saja komunikasi. Nanti bisa, untuk belajar itu bisa via online atau offline, Mbak. Bisa online atau offline. Karena banyak mitra juga kita yang dari luar Jawa, dia pengen belajar lobster, ya udah kita tetap tampung lah. Oh ya, Mas Yudas, untuk Dewa Sakti Lobster Farm ini lokasinya ada di mana aja? Kita mempunyai 3 tempat, Mbak. Yang satu itu ada di Sumedang,
Yang satu ada di Kolam Pembesaran itu di daerah Pandeglang, Mbak. Terus yang di Condet itu sebagai kantor atau sebagai tempat belajar mitra di situ. Karena kita berkantor di Condet ini karena kita menyasar pangsa pasar yang ada di Jakarta, Mbak, gitu. Dan kita akan nambah lagi, mudah-mudahan nanti yang ada di Magelang itu juga jadi kolam pembesarannya ini lagi baru dibikin, Mbak. Ya, baru ada 4 kita, Mbak. Mudah-mudahan kedepannya bisa nambah lagi. Gitu. Amin, nanti pasti nambah. Saya juga kepengen nih, saya tertarik sekali nih. Iya, Mbak, iya. Nah, Mas, untuk harga lobster itu sendiri itu dijual per kilonya itu kisaran berapa? Untuk harga itu tergantung ukuran, Mbak. Kalau yang 4 in itu sekitar 170, yang 5 in itu 210, yang 6 in 250, yang 7 in itu 300.000. Dan kalau mau mencari atau mau beli lobster di Dewa Sakti itu bisa cari di Tokopedia atau Shopee itu. Di sana udah ada tertera harga, udah tertera, tinggal pesan aja nanti. Tinggal klik aja. Ya, tinggal klik nanti udah datang nanti gitu. Dan lobsternya fresh, Mbak, jadinya masih hidup. Kita juga sedia frozen sebenarnya, itu tergantung permintaan customer. Mau frozen bisa, mau yang masih segar fresh, masih fresh ya, bisa. Kalau frozen tentunya harganya lebih murah, Mbak. Gitu. Oke, sahabat Rucika, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Yudas tentang lobster. Jangan lupa follow sosmednya Rucika biar nggak ketinggalan berita. Ada di sini. Dan juga nanti kalau yang ingin bergabung juga dengan Dewa Sakti Lobster Farm, bisa langsung juga ada di sini. Ya, saya tunggu di farm kita yang di Condet pokoknya. Iya. Tetap di podcast Biru, Bincang Rucika mengudara sampai jauh. Terima kasih Mas Yudas. Sama-sama Mbak Roro, sama-sama. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.